Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam bab bolehkah pekerja berat berpuasa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya sebelumnya tolong bantu subscribe terlebih dahulu agar channel ini cepat berkembang, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah pekerja berat termasuk buruh tani, pembajak sawah, pokoknya pekerja berat lah, bolehkah untuk membatalkan puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, cabang permasalahan. La yajuzu, tidak boleh, al-fitruh, apa itu berbuka, linahwil sadi, umpama pemanen atau buruh tani, wajuda bin nahli, dan pemetik kurma, wal harsi, dan pembajak sawah. Jadi cabang permasalahan ini membahas tentang para petani, pekerja berat, pemetik kurma, dan pembajak sawah, dan kuli batu atau para pekerja berat lainnya tidak boleh membatalkan puasa. Tidak boleh membatalkan puasa illa, ini kita maaf, kecuali jika berkumpul fihi, di dalam itu dalik, asyurutuh, apa itu beberapa syarat. Wahasilah, dan utawi hasilnya surut, wahasilah, dan utawi kesimpulan itu surut, kama, yaitu seperti sesuatu yu'lamu, yang telah diketahui, min kalamihim, dari perkataan para fuqaha, apa yang diketahui, sittatun, apa itu 6 perkara. Jadi pekerja berat itu, buruh tani, pekerja berat itu tidak boleh membatalkan puasa kecuali berkumpul 6 syarat ini, sebagaimana 6 syarat ini yang telah diketahui oleh para fuqaha. Baru kalau 6 syarat ini ditemukan, baru boleh membatalkan puasanya. Salah satunya Allah yumkinah, harus tidak memungkinkan, takhirul amali, apa itu mengakhirkan pekerjaan, takhirul amali, apa itu menunda pekerjaan, ila sawalin, kepada bulan Sawal. Yang pertama, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda hingga bulan Sawal. Terus yang kedua, wa ayyata'adzara, dan harus menyulitkan al-ma'amalu, apa itu pekerjaan, lailan, di waktu malam. Dan yang kedua, pekerjaan tersebut sulit untuk dilakukan di malam hari. Itu syarat yang kedua. Walam yauni, dan tidak mencukupi kepada itu orang, zalikah, apa itu zalik, atau tidak bisa dikerjakan pada malam hari, sehingga fayu'adhi, maka mengakibatkan, apa itu amal, apa itu pekerjaan, ila talfihi, kepada kerusakan zalik, au nuksihi, atau mengurangnya dalik, nukson, dengan benar-benar kurang, sehingga mengakibatkan kerusakan atau berkurangnya harga barang tersebut.
La yataghabanu, tidak merugi, bihi, apa itu, dengan dari, meski ia tidak sampai mendatangkan kerugian. Wa ayyashuqa, dan harus menderita, alaihi, terhadap itu orang, as-shaumu, apa itu puasa, musyaqqatan, dengan penderita beneran, la tuhmalu, yang tidak bisa ditanggung, apa itu musyaqqah, adatan, secara umum. Dengan melaksanakan, jika dengan melaksanakan puasa dia akan merasakan penderitaan yang pada umumnya, diantubiha, dengan harus memperbolehkan, apa itu musyaqqah, at-tayammum, kepada tayammum, wal julusah, dan kepada duduk, fil fardhi, di dalam sholat fardhu. Jika dengan melaksanakan puasa dia akan merasakan penderitaan dan yang pada umumnya ia tidak mampu bertahan lagi, misalnya kalau bekerja, kalau memaksa dia tidak akan bertahan lagi, dengan penderitaan tersebut mencapai pada ambang batas yang diperbolehkan tayamum atau diperbolehkan duduk ketika melaksanakan sholat fardhu, maka puasa itu boleh dibatalkan, bukan wajib, boleh dibatalkan. Akan tetapi pendapat ini khilafan, berbeda, li Ibni Hajarin, berselisih li Ibni Hajarin kepada Ibnu Hajar, yang mana hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Bagaimana dengan pendapat Ibnu Hajar? Pendapat dari Ibnu Hajar, wa ayyan wiya, dan harus berniat siapa itu orang, lailan, di waktu malam, wa yusbihu, dan pagi hari siapa itu orang, shaiman, yaitu orang yang berpuasa, fala yuftiru, maka tidak boleh berbuka siapa itu orang, illa inda wujudil udri, kecuali ketika adanya udzur. Menurut pendapat Ibnu Hajar, di malam hari ia tetap harus berniat puasa. Jadi orang yang pekerja berat itu setiap malamnya syaratnya harus tetap berniat puasa, dan juga di pagi harinya juga tetap berniat, dan juga di pagi harinya juga dalam keadaan berpuasa. Malamnya berniat puasa, paginya berpuasa, dan ia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali benar-benar dalam keadaan udzur. Dan walaupun pekerja berat, dia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali di dalam keadaan udzur, sehingga kalau diteruskan ia bisa pingsan kayaknya. Kalau menemukan udzur seperti itu, maka pekerja berat itu boleh berbuka puasa, tapi malamnya harus berniat, paginya tetap berpuasa. Kalau menemukan udzur kayak tadi itu, maka boleh membatalkan puasa. Seperti itu. Wa ayyan wiyah, dan harus berniat siapa itu orang, at-tarahusa, kepada jalan rukhsah, liyamtaza, supaya membedakan siapa itu orang, al-fitrah, kepada berbuka, al-mubah, yang dimenangkan, yang diperbolehkan, an ghairihi, dari lainnya fitrah. Pembatalan puasa tersebut harus diniatkan untuk menempuh jalan rukhsah. Misalnya sampai membatalkan puasa karena sudah benar-benar tidak kuat, maka diniatkan untuk menempuh jalan rukhsah atau keringanan di dalam berbuka puasa, agar ada perbedaan dari yang lain. Itu syarat pertama dari pendapat Ibnu Hajar. Malam harinya tetap berniat puasa, pagi harinya tetap berpuasa. Baru kalau menemukan udzur atau sekiranya kalau meneruskan puasa bisa pingsan, maka di waktu itu boleh membatalkan puasa. Tapi kalau tidak membahayakan, maka tidak boleh berbuka puasa. Seperti itu.
Seperti kamaridin, seperti orang yang sakit, arodah yang berkehendak, siapa itu orang yang sakit, al-fitroh kepada berbuka, lil marodih karena sakit, fala buddha maka pasti ayyan wia harus berniat siapa itu marid, bifitrihi dengan berbukanya marid, ar-rukhsatah kepada keringanan, aidon juga sebagaimana orang yang sakit ketika ini membatalkan puasa, maka harus disertai niat untuk mendapatkan rukhsah. Walaupun orang yang sakit tidak berpuasa itu niatnya itu untuk mendapat rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ringan? Karena ia dalam keadaan sakit yang membahayakan. Kalau tidak membahayakan ya tidak boleh berbuka puasa. Terus selanjutnya kata Ibnu Hajar, wa alla yang sudah dan harus tidak bertujuan siapa itu orang dalikah kepada itu dalik, wa taklifa nafsihi dan memaksa dirinya orang, limahdit tarahusi untuk kemurnian rukhsah bil fitri dengan berbuka puasa, tidak bermaksud menjadikan pekerjaan dan penderitaan tersebut semata-mata untuk pelantara agar mendapatkan keringanan. Waila dan jika tidak imtana'ah maka kecegah siapa itu orang ketika ada maksud seperti itu, maka ia tidak diperbolehkan melakukan pembatalan puasa. Kamusafirin seperti orang perjalanan, qasadah yang bertujuan sampai itu musafir, bisa farihi dengan perjalanannya musafir, mujarradar rukhsati semata-mata untuk rukhsah, sebagaimana seorang musafir yang bertujuan dengan bepergian untuk bisa mendapatkan rukhsah. Sehingga fa'in wajidat maka jika ditemukan di syurutu apa itu beberapa syarat, ubiha maka diperbolehkan al-fitruh apa itu berbuka, karena ada apa itu perbuatan linafsi untuk dirinya, au ghairihi atau lainnya orang. Jika syarat itu ditemukan di atas sudah terpenuhi, jika sudah terpenuhi syarat-syarat di atas itu sudah terpenuhi, maka ia diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasa, baik bekerja tersebut untuk dirinya maupun bekerja dengan orang lain. Kalau puasa itu memang membahayakan, misalnya kalau meneruskan puasa itu hingga menimbulkan kesakitan, atau kalau tidak berbuka puasa meneruskan puasa itu bisa pingsan, maka di waktu itu boleh berbuka membatalkan puasa. Tapi sanksi berat bagi orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur. Bagaimana dengan orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur? Tidak ada apa-apa, puasanya dibatalkan. Alasan kena penyakit lambung lah, atau tidak kuat lah. Bagaimana orang yang membatalkan puasanya dengan tanpa beralasan dengan yang tadi itu? Fa'in fukidah maka jika ditiadakan syartun apa itu satu syarat, atimah maka berdosa siapa itu orang, isman dengan benar-benar berdosa, aziman yang besar. Jika syarat tersebut tidak ditemukan, jika tidak ada syarat satu yang ditemukan di situ, maka orang itu kalau berbuka puasa ia memang dosa yang besar. Jangan bermain-main dengan puasa, jangan mengarang hukum sendiri. Alasannya karena tidak kuat kah, karena penyakit lambung kah, maka orang yang diperbolehkan puasa pekerja berat atau apa, malamnya itu tetap bersahur, berniat puasa, paginya tetap bersahur. Jika di siang hari itu sudah tidak memungkinkan, maka buruh tani itu diperbolehkan untuk berbuka puasa, membatalkan puasa. Tapi kalau sekiranya itu walaupun buruh tani itu pekerja berat itu
tidak menimbulkan apa-apa, maka tidak boleh membatalkan puasa. Wa yalzamu, dan wajib ahlul mu'amali, siapa itu orang yang bekerja, ahlul amalil musyaqqati, siapa itu pekerja berat, fi Ramadanah, di dalam bulan Ramadan, kal hasadina, seperti para pemanen buruh tani, kuli batu, pekerja berat lainnya, wa nahwihim, dan umpamanya mereka, tabitun niyati, apa itu menetapkan niat, summaman, kecuali kemudian orang, lahikoh, yang menyusul kepada orang, minhum, dari kematkur, musyaqqatun, apa itu kepayan, syadidatun, yang sangat. Jadi pekerja berat itu, pekerja berat di bulan Ramadan seperti kuli bangunan, petani, pembajak sawah, kuli batu. Pekerja berat di bulan Ramadan itu malamnya tetap berniat untuk berpuasa, sedangkan pagi harinya tetap menjalankan puasa. Namun apabila menemukan keudzuran, misalkan kalau meneruskan puasa di siang hari di waktu pekerja itu menimbulkan hingga mau pingsan, mau sakit, maka di waktu itu boleh berbuka, membatalkan puasa. Tapi kalau walaupun pekerja berat, tapi puasanya itu tidak menimbulkan masalah, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruatan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.